Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap 5, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang grid pada Bootstrap ya. Nah, jadi grid itu apa? Grid system adalah sistem pengatur lebar untuk masing-masing komponen yang ingin kita buat ya. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur responsifan website yang kita buat. Nah, jadi letak responsifnya website kita itu ditentukan oleh grid yang kita gunakan ya. Nanti kita akan coba. Kemudian di sini kita bisa mengatur grid atau kolom sesuai yang kita inginkan dengan sangat mudah tanpa harus menulis coding CSS secara manual untuk membuat halaman responsif. Nah, jadi sebenarnya tanpa Bootstrap kita bisa buat halaman website kita itu responsif, namun kita harus mengetikkan coding CSS-nya lagi yang lumayan panjang. Nah, di sini Bootstrap sudah menyediakan grid system yang nantinya kita akan menggunakan kolom-kolom seperti itu. Misalnya dalam satu website itu di halaman kita mau berapa kolom? Misalnya ada satu kolom, ada dua kolom, tiga kolom, empat kolom sampai dengan seterusnya. Nah, di sini di Bootstrap 5 atau di Bootstrap sebelumnya juga ada 12 grid pada Bootstrap ya. Jadi di layar itu satu layar itu ada 12 grid. Nah, nanti kita coba lihat ya, atau 12 kotak. Nah, nanti kita coba lihat gimana caranya ya. Kemudian di sini ada jenis grid system yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kelas call ya. Nah, di sini call, kemudian min. Nah, di sini bintang. Bintang ini maksudnya kita mau call 1, 2, 3 sampai dengan 12 ya. Nah, intinya dalam satu layar itu tidak bisa lebih dari 12 kolom atau 12 grid ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan call seperti ini, nanti dia akan mengatur grid secara otomatis. Nah, nanti kita coba ya. Kemudian di sini call SM bintang ini bisa 1, 2 sampai dengan 12 ya. Jadi call SM 1, 2 sampai dengan 12. Ini digunakan untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor yang berukuran kecil seperti smartphone ya. Jadi kelebarannya itu lebih besar sama dengan 576 pixel. Nah, jadi kalau misalnya website teman-teman kira-kira lebih banyak digunakan di smartphone, maka silakan menggunakan settingan ini atau grid yang ini. Kalau misalnya kita menggunakan untuk ukuran sedang, silakan menggunakan call MD. MD ini untuk yang sedang ya, ukuran sedang. Kemudian kalau ukuran besar kita bisa menggunakan call LG ya, yang seperti ini. Kemudian kalau super besar kita bisa menggunakan XL ya, call XL kemudian 1 sampai dengan 12. Nah, di sini catatannya wajib menggunakan kelas row untuk menggunakan kelas grid system. Nah, kita coba lah ya. Di sini gimana cara menggunakan grid system? Yang pertama adalah kita buat dulu untuk kontainer. Nah, di video sebelumnya kan saya selalu bilang sebelum kita menggunakan komponen atau elemen, kita disarankan untuk menggunakan kontainer. Nah, di sini kita mau menggunakan kontainer yang mana? Kontainer aja atau kontainer fluid. Nah, di sini kan kita mau menguji grid sistemnya. Maka di sini saya akan menggunakan kontainer fluid ya, biar dia penuh. Seperti itu. Nah, di sini saya sarankan ketika kita ngoding ya, kita bagusnya buatkan keterangan. Misalnya di sini awal kontainer. Kemudian di sini di bawahnya akhir. Nah, jadi kita tahu oh ini div akhirnya dari kontainer seperti itu. Nah, kalau misalnya masih sedikit kan kita masih bisa lihat oh ini kelihatan nih, ini temannya ini. Nah, kalau misalnya sudah banyak, nah maka kita akan kebingungan sendiri. Nah, cuma itu opsional ya, tidak harus. Kalau misalnya mau digunakan silakan, tidak juga tidak masalah. Kemudian yang kedua, di sini kan ada catatan wajib menggunakan kelas row. Nah, maka kita akan tambahkan juga kelas row. Div, kemudian kelas row. Kemudian, nah di dalamnya baru kita tambahkan gridnya. Kita maunya gridnya seperti apa ya? Misalnya nih ya, kita misalnya mau menggunakan seperti ini. Div, kemudian kelas,
kita akan menggunakan yang MD lah ya, karena saya menggunakan laptop maka kita akan menggunakan yang sedang. Call MD misalnya 12. Nah, berarti di sini saya akan menggunakan satu grid penuh ya di baris itu, ada 12 kolom. Kemudian di sini saya akan coba buatkan seperti ini biar dia kelihatan hasilnya. Klik div plus, kemudian BG primary, kemudian teksnya saya mau warna putih, kemudian teksnya center atau teksnya akan ke tengah. Nah, di sini saya kasih keterangan ini untuk call MD 12. Nah, jadi bintang yang tadi di atas ini itu adalah 12. Saya isikan 12 seperti ini. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di web browsernya silakan ketikkan localhost kemudian bootstrap 5. Nah, di sini kita akan refresh lalu kita cari grid ya. lat3 grid.html. Silakan teman-teman klik. Nah, maka di sini akan kita dapati ada satu elemen yaitu kita sudah menggunakan grid system yaitu call MD12 ya. Nah, jadi kita menggunakan 12 kolom untuk satu baris ini ya. Nah, di sini kita sudah menggunakan 12. Terus gimana kalau kita misalnya mau menambah grid lagi? Nah, kalau kita menambah grid lagi, misalnya nih saya tambahkan grid ini, saya copy, kemudian saya pastekan di bawahnya. Nah, ini kan gridnya 12. Di sini terus saya mau tambah 6 misalnya. Nah, di sini saya ganti menjadi 6, lalu BG-nya ini saya ganti menjadi sukses atau saya mau warna hijau. Ketika saya save, kemudian saya refresh. Nah, maka dia ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Karena di sini sudah penuh nih. 12 kita sudah gunakan di atasnya. Sudah dalam satu baris ini kita sudah menggunakan 12 grid. Nah, maka untuk grid selanjutnya dia akan letakkan ke bawahnya karena maksimal 12 grid yang bisa kita gunakan. Nah, makanya di sini ketika kita menggunakan gridnya 6 kolom, nah maka di sini setengah. Terus setengahnya lagi kita mau isi apa? Nah, misalnya nih, ini kan masih satu baris nih ya. Jadi grid yang 12 ini satu baris sama dengan yang grid 6 kolom ini. Jadi dia satu baris. Terus kenapa dia ke bawah? Karena di sini sudah memenuhi syarat bahwa satu halaman itu hanya bisa diisi 12 grid. Nah, maka ketika ada grid baru dia akan diletakkan di bawahnya. Terus kita coba tambah lagi satu grid. Nah, misalnya di sini grid 6 ya. Di sini saya isikan 6 juga, terus warnanya saya isikan warning ya, warna oranye. Kemudian saya save, saya refresh di sini, perhatikan. Nah, maka dia ada di posisi di sampingnya yang hijau ini. Kenapa dia posisinya di samping sini? Karena di sini masih memenuhi kota bahwa di sini syaratnya kan 12 ya. Di sini kan 6 tadi, 6 tambah 6 berarti 12. Kita coba tambah. Misalnya di sini saya mau tambah menjadi 7 ya. 7. Kemudian saya refresh di sini. Nah, maka dia akan ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Karena 6 tambah 7 di sini saya ganti ya. Karena 6 tambah 7 sama dengan 13. Maka dia sudah melebihi kota atau melebihi batas ya. Makanya dia ke bawah. Terus gimana kalau misalnya saya isi di sini 4? Di sini 4. Call MD 4. Kalau saya refresh, nah maka dia akan ke atas lagi. Kenapa dia bisa ke atas lagi? Karena 6 tambah 4 itu adalah 10 ya. Nah, jadi masih ada sisa 2. Terus kalau saya tambah 2 lagi bisa enggak? Bisa ya. Nah, jadi misalnya di sini saya tambah 2. Sini saya tambah 2, kemudian di sini saya ganti 2, lalu warnanya misalnya saya ganti info. Saya refresh, saya save, kemudian saya refresh. Nah, dia masih ke bawah sini, ke atas sini ya. Jadi 6 tambah 4 tambah 2 adalah 12 seperti itu. Terus gimana kalau di sini saya ganti menjadi 3? Kalau MD-nya ini menjadi dari 2 menjadi 3. Apa yang terjadi? Kalau saya refresh, maka dia akan ke bawah lagi karena batasnya hanya sampai 12 gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan seperti itu. Terus ini kan satu baris nih. Terus bagaimana kalau misalnya saya membuat baris baru? Boleh ya. Di sini kita tinggal tambahkan div kelas, lalu row. Kemudian div-nya misalnya saya mau tambahkan di sini 6 seperti ini ya. Kolom 6 terus warnanya itu info.
Kalau sudah saya save, saya refresh. Nah, maka di sini dia sudah ada 6 ya. Ini saya coba ganti dosa 6, 4 aja. 4. Di sini 4. Kemudian saya save, kemudian saya refresh. Nah, sini sudah 4. Terus bagaimana kalau misalnya di baris ketiga ini kan 1, 2, 3. Di baris ketiga ini saya mau hanya ada kolom 4. Kemudian saya mau buat baris barunya lagi. Berarti, nah ini kan satu baris nih. Nah, jadi di sini perhatikan ya, ini ada baris, ini ada kolom. Ini ada baris, ini ada kolom. Terus kalau kita mau buat baris baru, kita tinggal kopikan aja. Kita buatkan baris baru ya. Kita buatkan baris baru. Kemudian misalnya di sini isinya berapa? Misalnya di isinya 6, kemudian di sini danger. Sini juga 6. Kalau sudah saya save, saya refresh. Nah, di sini pertanyaannya kenapa di sini kan 4 tambah 6 kan 10. Harusnya kan dia ada di posisinya di sini di sebelahnya 4 ini. Nah, kenapa 6 ini di bawah? Karena di sini kita buatkan dia baris baru. Dia tidak satu baris dengan kolom 4 ini. Nah, jawabannya seperti itu ya. Nah, jadi kolom 6 ini tidak satu baris dengan kolom 4 yang di atas ini ya. Nah, jadi kalau misalnya mau buat baris baru, kita tinggal tambahkan row, berarti ini sudah tidak menyatu. Beda dengan yang ini, kenapa ini menyatu jadi satu baris? Karena dia memang dalam satu baris seperti itu ya. Nah, jadi ini boleh teman-teman custom lah ya, terserah. Intinya itu hanya boleh sampai 12. Kalau misalnya lebih dari 12 maka dia akan turun ke bawah seperti itu. Nah, kita coba ya. Saya coba lagi buat baris baru. Misalnya di sini saya isikan 1, ini 1, kemudian warnanya boleh danger, kemudian di sini saya copy, ini dalam satu baris ya, ini 2, ini 2, terus warnanya misalnya warning, kemudian saya copy lagi, ini 3, lalu ini 3, terus di sini misalnya sukses. Kalau saya save, kemudian saya refresh. Nah, ini ya. 1, 2, 3 ya. Masih 3, 5, 6 ya. Masih ada lagi. Kita bisa tambah lagi. Misalnya di sini. Di sini 4. Oh iya, misalnya kita mau tambah nih atau mau rubah M dia menjadi apa nih di atasnya, kita mau pilih apa, SM ya, misalnya SM boleh ya, terserah boleh. Kemudian di sini ganti SM, ini enggak harus ya, ini cuma label aja biar kita tahu. Kemudian warnanya saya ganti primary, kemudian saya save. Kemudian di sini berapa sudah jumlahnya nih? Oke, seperti itu. 6, 10, masih ada 2 ya. Oke, ini saya tambah lagi, misalnya saya tambah 3, anggaplah 3 di sini ya. Warnanya info. Saya save, kemudian saya refresh. Nah, kenapa dia ke bawah? Karena 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10. Nah, di sini kan kelebihan nih, 13, makanya dia ke bawah. Harusnya di sini 2. Nah, maka di sini kita ganti. Ini jadi 2. Terus ini menjadi 2. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia pindah ke sebelah sini. Terus kalau misalnya saya kecilkan ini gimana? Nah, kalau saya kecilkan dia otomatis responsif ya, responsif seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita besarin dia kembali ke tempatnya masing-masing. Kalau saya kecilin, dia akan menyesuaikan tempatnya yang baru ya. Dia akan menyesuaikan docfresh yang kita gunakan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tampilan web kita responsif, ketika dibuka di web itu tidak ada garis-garis seperti ini. Ya, biasanya kan ada geser-geser gitu ya. Itu tidak responsif namanya. Kalau misalnya responsif itu dia seperti ini, menyesuaikan, terus tidak ada geser sana sini seperti itu ya. Nah, jadi intinya seperti ini. Ini cara untuk menggunakan grid system pada Bootstrap ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya banyak elemen kita tinggal sesuaikan. Misalnya di kolom 6 kita masukkan aja elemen apa aja yang ada di kolom 6.
Misalnya di sini di kolom 4 ada apa saja. Nah, nanti kita masukkan di dalamnya seperti itu ya. Nah, jadi cara ini sangat mudah sekali ya. Nanti pelan-pelan aja dipelajari, sering-sering latihan intinya ya. Kalau sudah, kita akan paham dengan sendirinya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.